Selamat datang di Kudus. Di balik kemegahan Menara Kudus, berdiri sebuah pasar yang telah menjadi nadi kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Disinilah denyut ekonomi, budaya, dan sejarah bertemu menjadi satu. Halo pemirsa Jawa Pos TV, jelajah kota kali ini bersama saya Nadia. Pemirsa, di kota Kudus pada tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa diadakan pasar kuliner jadul. Pasar ini menjadi saksi hidup interaksi antar kebudayaan dan budaya dari pedagang Jawa hingga para santri. Mari kita jelajahi tiap sudut pasar kuliner jadul ini. Pasar kuliner yang ada di kawasan Menara Kudus ini sudah ada sejak dulu dan menjadi bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat. Letaknya yang hanya beberapa meter dari kompleks Menara Kudus membuatnya tak pernah sepi dari pengunjung, baik warga lokal maupun peziarah yang berasal dari luar kota. Pasar ini tiap tahun diadakan setiap tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram dalam kalender Islam, atau dalam penanggalan Jawa disebut bulan Suro. Di sini, kita juga bisa menemukan makanan jadul khas kota Kudus yang ada sejak zaman dulu, seperti getuk, sego jagung, puli, dan aneka makanan jadul lainnya. Nama saya Hertanto Trisaputro. Saya selaku koordinator Pasar Kuliner Jadul Bukalur 1447 Hijriah. Boleh diceritain Pak, bagaimana awalnya pasar kuliner jadul dan sejak tahun berapa ini sudah ada? Ini setahu saya ya Mbak ya, kuliner jadul, pasar kuliner jadul itu dimulainya tahun 2016 kalau tidak salah. Waktu itu masih di di Menara ke Utara. Nah, di situ masih apa ya, tempatnya kan terlalu sempit dan di depan rumah warga. Akhirnya kami pindah di sini. Di sini itu juga ini tamannya belum direnovasi seperti sekarang. Dulu masih itu. Kalau nggak salah 2016. 2016 gitu. Iya, dimulainya sampai sekarang. Terus menurutnya Bapak itu peran pasar jadul buat masyarakat kota Kudus itu apa? Untuk masyarakat Kudus ya, terutama untuk UMKM ya Mbak, untuk warga yang UMKM itu ya menambah pemasukan mereka. Terus kalau untuk masyarakat ya alhamdulillah ya antusiasnya bagus sih Mbak, daripada kalau sekarang kan ini ya apa, kebanyakan kan modern food kayak gitu kan, mereka mungkin pengen nostalgia ke zaman dulu kayak gitu. Berarti lebih banyak yang orang dewasa atau anak muda Pak? Kalau rata-rata sih orang dewasa ya. Karena anak muda sekarang kan yang tahunya kan zaman sekarang ya makanannya. Kalau orang tua kan pasti nostalgia makanan zaman dulu, wah misalnya kayak intip ketan, terus gedok-gedok kayak gitu kan. Mereka pasti pengen nostalgia lah intinya kayak gitu. Waktu awal, kondisi awalnya untuk pasar jadul yang dari tahun 2016 sama yang sekarang itu apa Pak perbedaannya? Perbedaannya dari segi layout, juga penataannya kan kalau dulu masih rancu lah bahasanya, itu masih rancu. Kalau sekarang udah tertata bagus. Soal makanan juga yang dulu masih sering kecolongan gitu loh, menunya, daftarnya jadul, tapi waktu eksekusi, waktu di lapangan ada yang jualan sosis, kebab dan lain-lain. Kalau sekarang udah mulai tertata semuanya, alhamdulillah. Jadi kalau jadul ya berarti jualannya yang makanan jadul? Iya betul, soalnya dari kami seleksi semuanya. Dari harga, menu kita seleksi semua Mbak. Misalkan nasi pecel di daftar itu mereka mencantumkan harga itu 15.000 satu porsi. Nah, kita seleksi, kita deal-dealan sama penjualnya,
mau nggak di harga 10.000 satu porsi, itu kan masih wajar sih ya Mbak ya. 10.000 satu porsi itu juga dapat mendoan atau apa gitu katanya. Kalau mereka oke setuju ya wes saya tarik ya ACC. Kalau nggak setuju silahkan tidak usah mengikuti pasar kuliner jadul ini. Yang lebih tertata ya, Oh iya betul, makanya di Fasya itu kan ada nama-namanya, ada nama menu sama harganya, biar masyarakat juga tahu kalau ini harganya segini, biar penjualnya juga kadang kan ada yang nakal kayak gitu, yang nggak ada harganya langsung gitu. Pasar ini sudah ada tahun 2016 dan pasar ini berubah menjadi lebih tertata dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu, pasar ini digelar di kawasan Kompleks Menara Kudus. Seiring berjalannya waktu, pasar kuliner jadul ini mendapatkan perhatian dari para pengelola Menara Kudus, sehingga pasar ini dialihkan di kawasan Taman Menara Kudus. Sebelumnya namanya siapa? Namanya sama Mas Yuda. Sebagai pedagangnya di sini. Ya. Yang dijual menunya apa aja nih? Menunya dari makanan ringan, ada gorengan, mendoan jumbo, khas Purwokerto sama tewol gula merah, sama yang minuman mulai dari yang panas, wedang blung, sama es lendang maya. Milih tiwul ini sebagai menu di pasar kuliner jadul ini. Kan ada banyak juga sih. Iya, karena beda dari yang lain ya Kak. Kita khas spesial dari menu jadul kita tiwul namanya, khas dari Jepara, Kudus dan sekitarnya, makanan khas tempo dulu ya, zaman penjajahan kayaknya kalau nggak salah. Terus kalau buat antusiasnya masyarakat sama makanan tiwul ini gimana Mas? Apakah Alhamdulillah responnya sangat baik. Alhamdulillah ramai terus, habis terus, alhamdulillah respon positif sama masyarakat, pengunjung. satu hari itu biasanya buat berapa Mas? Biasanya sampai satu 10 kiloan Kak. 10 kilo? Iya. Dan itu selalu habis ya? Ya, alhamdulillah. Satu kreseknya 10 kilo, biasanya Untuk harga per porsinya? per porsi tiwul di harga 10.000 dan mendoan di harga 15.000, wedang blung 7.000 dan selendang mayang 15.000. Kita harga sudah ditentukan sama panitia, tidak boleh mahal dan murah di kalangan Yang pembeli. membedakan apa ya? Ada ciri khas tersendiri nggak Mas tiwulnya, tiwul Mas itu sama tiwul-tiwulnya? Oh, sini Atau dari bahannya, atau dari resep? kita khasnya tambah gula merah sama panas terus ya Kak. Iya, api kita nyala terus, jadi hangat. Jadi fresh gitu ya? Iya, fresh. Terus kalau dalam menghadapi gempuran kuliner modern ini kan juga di sini juga nggak hanya kuliner jadul, juga banyak kuliner kuliner yang modern. Cara masih sendiri sebagai pedagang biar tiwul ini tetap eksis dalam pasar kuliner jadul ini tetap apa? Seperti kita sedikit demi sedikit ya Kak, memperkenalkan sama yang kaum muda-mudi ya. Mungkin belum kenal yang namanya tiwul. Ya kami jelaskan, memperkenalkan yang namanya makanan ringan jadul tempo dulu. Jadi pemirsa, pasar kuliner jadul ini digelar setiap tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram yang berada di kawasan Menara Kudus. Menara adalah ruang dan waktu dan saksi hidup para pedagang. Di sini bukan hanya pasar untuk sekedar jual beli, tapi banyak sekali sejarah yang tak terlupakan di sini. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan Jelajah Kota kali ini. Saya Nadia. Sampai jumpa di Jelajah Kota selanjutnya.